sama Allah. Nggak pantas saya bilang, ya Allah kapan kau kabulkan doa-doa saya? Ya udah ngalir aja, kita tuh banyak dosa. Allah pasti kabulkan doa-doa kita, tapi tidak untuk orang-orang yang memiliki riba. Maka ayo keluar dari riba, sahabatku. Mohon maaf ya teman-teman, saya saklek biar teman-teman itu jangan merasa kita itu sudah oke banget gitu loh. Ibadah kita sudah oke, sedekah kita sudah oke. Kita tuh banyak dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah kita langsung datang kepada Allah? Jam 12 dipanggil, jam setengah 12 masih santai-santai ngobrol dengan teman-temannya, apalagi kalau ada pencairan bank. Jam 12 dipanggil, jam 10 udah di sana. Dipanggil sama sahabatnya jam 12 makan-makan, jam setengah 12 sudah di sana. Baju yang dipakai baju paling bagus, sendal, sepatu yang dipakai sepatu yang mahal, jam tangan yang mahal, atau mungkin parfumnya yang oke. Coba ketemu dengan Allah. Dipanggil jam 12, jam setengah 12 sudah ada di sana belum? Udah ada di sajadah belum? Banyak alasan manusia. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, ngasyar di perjalanan, maghrib kecapean, nisya ketiduran. Ayo. Baju yang dipakai untuk teman-temannya, baju yang oke. Muknah yang dipakai untuk ketemu dengan Allah, muknah yang seperti apa? Punya berapa muknah? Muknah baru teman-teman gunakan untuk Idul Fitri, muknah yang belal dipakai. Sadari ini, seberapa besar kita itu manfaatkan apa yang Allah titipkan kepada kehidupan kita untuk ibadah. Terus ketika Allah memberikan ujian kepada kita, dari harta yang sudah Allah berikan, dari anak-anak yang sudah Allah titipkan, ujian dari pasangan yang teman-teman minta, yang kita minta, ya Allah berikan pasangan, ternyata nggak kuat. Ya Allah kenapa Engkau berikan ujian kepadaku? Hutang siapa yang salah? Kita yang salah. Terus mau bilang gitu, saya sudah sholawat bun, saya sudah puasa bun. Kita itu ibadahnya kayak apa? Baginda Rasulullah SAW juga nggak sombong teman-teman. Dijamin surga, sholatnya bengkak-bengkak. Ujiannya ketika sholat ditimpuk pakai kotoran unta. Nggak semua orang suka kepada beliau. Apakah menyombongkan ibadahnya? Sama sekali tidak, sahabatku. Maka nggak pantas, ya Allah kapan doa-doa saya dikabulkan? Terima aja, ya. Mohon maaf teman-teman, biar teman-teman itu hakul yakin kepada Allah. Malu benar sama Allah, malu sahabatku. Dititipin lisan-lisan sehat, tapi ternyata banyak ngomongin orang daripada berzikir, bersolawat, malu. Maka jangan sombongkan ibadah kita, malu sama Allah, bener malu. Iya bunda, saya banyak hutang, tapi kapan? Kapannya ini loh. Kapan kita akan datang kepada Allah ketika kita dipanggil sama Allah? Secepat apa? Alas kaki yang dipakai untuk ketemu dengan sahabatnya, alas kaki yang bagus. Sajadah paling satu keluarga ada 3 sajadah, itu pun jarang ganti. Betul? Teman-teman ada tempat khusus nongkrong dengan teman-temannya yang membuat teman-teman nyaman? Ada nggak tempat khusus untuk ketemu dengan Allah? Ada nggak musola di rumah? Ada nggak? Malu. Semangat ya. Yuk. Ini adalah doa yang diajarkan sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Apa kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapapun yang memiliki hutang itu diganti dengan amanah ya. Siapapun yang memiliki amanah, maka baca doa ini, ya. Sebesar gunung Uhud pun akan Allah lunasi. Tapi syaratnya, ayo buka pintu agar doa-doa kita dikabulkan. Salah satu penghalang doa, mulut sama hati tidak sama. Saya yakin bun, saya bisa hijrah dari riba. Tapi bagaimana kalau di hati? Tapi kalau saya nggak riba, nggak ada yang minjemin. Oke, gagal, no. Nggak akan. Kemudian,
riba salah satu penghalang doa kita dikabulkan dan sedekah kita tidak diterima. Oke, semangat ya. Yuk teman-teman diikuti saya dulu yuk. Diikuti. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan khusus. Ya, oke. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman ya. Siapa tadi ya yang mengatakan, iya bunda tapi kapan? Nggak boleh ya. Nggak boleh kayak gitu. Ikuti aja gimana Allah memberikan ujian kepada kita. Nggak apa-apa. Allah itu memberikan ujian karena Allah rindu kepada kita. Rindu. Karena teman-teman akan datang ketika banyak masalah. Benar nggak? Ketika dikasih kenikmatan dunia, lupa. Banyak yang lupa. Iya. Semangat ya. Deposito konvensional riba. Besok kita bahas ya. Oke, baik. Kemudian doanya adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Yuk, silahkan disematkan untuk doa ini. Ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dari rizkimu yang halal. Mbak San, besok pagi kita membahas tentang cara berpikir positif ya. Besok pagi setelah muhasabah. Silahkan ikuti muhasabah jam 5.30 sampai akhir doa dan ikuti materi. Kapan doa ini baca? Kapanpun. Di waktu-waktu mustajab. Setelah teman-teman setelah sholat. Berapapun teman-teman, nggak usah berapapun teman-teman, sebanyak-banyaknya. Kadang ada orang menawarkan kita riba lagi. Allahumma kfini bihalalika. Itu minta sama Allah, ya Allah, cukupkan aku dari rezekimu yang halal. Ini doa indah sekali. Ya. Kemudian an haramik, agar terhindar dari yang haram. Itu doa indah sekali. Oke, an haramik, dijauhkan dari yang haram. Kemudian wa aghnini, yuk teman-teman tolong dibantu. Ya, oke. Wa aghnini, apa itu? Ya Allah, kayakanlah diriku dengan karuniamu. Minta dikayakan sama Allah. Dan yang terakhir adalah wa bifadlika aman syiwak. Apa itu? Ya, kalau pinjam ke adik 1 juta, yang ngembaliin 1 juta nggak riba. Kalau ada lebihnya baru riba. Ya, oke. Oke. Oke, Kak, alhamdulillah mau dibantu. Wa bifadlika aman syiwak. Wa agnini, wa agnina. Jadi gini, kalau na sama ni itu untuk kita, untukku. Kalau na itu untuk banyakan. Ya. Kalau Allahumma kfini, ya Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Nah, kalau Allahumma kfina, ya Allah, cukupkan aku itu nih. Ya, kalau untuk banyakan nah. Banyak ya, kalau jamaah itu nah. Kami semua. Nah, kalau untuk sendiri nih. Paham ya? Paham? Allahumma kfini. Nah, kalau bareng-bareng Allahumma kfina. Paham ya? Oke. Paham ya? Kalau ada pertanyaan besok ya, teman-teman. Kemudian, ya, kalau untuk kami itu nah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika aman syiwak. Bifadlika aman syiwak. Ya Allah, jauhkan aku meminta selain kepadamu nih. Ini indah banget nih. Ya Allah, jauhkan aku meminta selain kepadamu. Jadi kalau nggak punya uang, lagi butuh teman-teman itu, Allah dulu. Doa. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika aman syiwak. Ya Allah, jauhkan aku dari yang haram tuh. Kemudian
Jauhkan aku meminta selain kepadamu tuh. Jadi kalau nggak punya uang, jangan langsung kepikiran kayak gini. Pinjam kemana ya? Koperasi mana yang harus saya cairkan ya? Kayak gitu, biasanya itu saya dulu. Kalau nggak ada uang, modalnya habis, bank mana yang harus saya cairkan? Maka bergantung kepada lembaga keuangan. Terus akan seperti itu. Maka doa itu dibaca penuh dengan keyakinan, saya pasti diberikan rezeki yang halal. Pasti dijauhkan dari yang haram. Pasti Allah akan mengkayakan aku dengan karunia Allah. Dan dijauhkan aku dari ketergantungan kepada orang lain. Dijauhkan. Dijauhkan dari ketergantungan kepada bank, koperasi yang biasanya kita gantungin di sini di otak. Kalau nggak punya uang, langsung. Aplikasi mana ya yang harus saya cairkan? Kayaknya itu kepepet, ditagih-tagih, dicaci maki, diancam-ancam. Artinya, ya, akhirnya apa? Ini mah terpaksa bun, akhirnya saya aplikasi lagi. Karena otak kita kepikiran aplikasi. Coba kalau otak kita nggak kepikiran kepada aplikasi. Fokus kepada saya harus ikhtiar, apa yang harus saya lakukan. Untuk saya tidak riba lagi. Berdoa lagi, Allahumma kfini bihalalika. Bahkan doa ini ketika dibaca di hari Jumat 3 kali, Allah itu malu kalau tidak mengabulkan. Ya Allah, cukupkan aku dengan rizkimu yang halal. Apapun yang terjadi, lagi butuh uang, lagi nggak punya uang untuk kebutuhan ini, lebaran, saya ngalamin. Jauhkan aku dari yang haram. Kayakan diriku dengan karuniamu ya Allah. Jauhkan aku meminta selain kepadamu. Maka Allah itu akan selalu datangkan teman-teman. Entah itu ketenangan hati, menerima keadaan. Entah nggak pingin belanja ini, nggak pingin belanja itu. Anak-anak sama Allah diberkahi, nggak minta baju. Nggak selalu pertolongan Allah didatangkan uang. Tidak selalu sahabatku. Mau bayar sekolah belum ada uang. Siapa tahu Allah datangkan pertolongan apa. Kepala sekolahnya ditemuin sama teman-teman. Kemudian dia memberikan keringanan. Kan kita tidak akan pernah tahu. Ya. Benar? Ya Allah, datangkan aku rezeki yang halal. Cukupkan aku dari rezeki yang halal agar terhindar dari yang haram. Oke? Kayakan diri hamba dengan karuniamu dan jauhkan aku meminta selain kepadamu. Cukup? Setelah itu, yuk teman-teman. Kalau sudah ditulis 10 hutang ini sudah ditulis sama teman-teman. Misalkan punya hutang 10 nih, tadi kan udah ditulis di dalam buku ya. Oke, sudah ditulis. Maka udah stop 10 hutang ini, jangan nambah lagi. Tapi bun, ini nagih-nagih, gimana kalau aku nggak pinjam lagi? Udah, cukup. Itu aja dulu. Yuk teman-teman silakan follow akun saya dulu. Klik ikuti ya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan. Ya, akan ada undangan dari TikTok ya. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan, mohon maaf kalau saya belum bisa menjawab ya, karena saya fokus untuk materi ini. Besok silahkan teman-teman ikuti lagi di jam 1 siang atau jam 1.30 untuk pertanyaan, untuk jawab ya, untuk pertanyaan yang teman-teman belum saya baca. Kemudian yang selanjutnya, apa yang harus teman-teman lakukan? Perhatikan baik-baik. Kalau sudah ditulis hutang-hutangnya, yang paling atas, yang paling besar, yang ada ribanya, yang ada bunganya, yang paling bawah adalah yang terkecil. Mau yang 20.000, mau yang 30.000, mau pinjam ke tetangga sayuran, ke toko sayuran, atau apapun itu, tulis. Kalau sudah, pilih 2 metode. Pilih 2 metode ini, bagi Arsi, makasih ya. Yang pertama, ada metode pembayaran hutang secara bola salju. Apa itu? Bola salju itu apa? Ayo teman-teman yang sudah tahu. Metode pembayaran bola salju itu apa? Ya, metode bola salju itu apa? Teman-teman ayo jawab yang sudah tahu. Oh, jamaah muhasabah nih yang udah 2 tahun nih ikut muhasabah. Oke. Ya. Mbak Rosidah. Oke. Mbak Rosidah aja ya yang jawabnya tadi pertama. Mbak Rosidah Wiwi silakan nanti hubungi Mbak Ita.
Atau bisa DM ke saya, 1 kali 24 jam, saya kasih mukenah ya. Saya kasih mukenah. Mau mukenah atau parfum untuk sholat, silahkan pilih aja ke Mbak Ita ya. 1 kali 24 jam, kasih alamatnya. Kalau nggak 1 kali 24 jam belum ngirim, alamatnya gugur. Oke? Bayar yang kecil dulu, baru bayar yang besar. Yang kecil dulu, baru bayar yang besar. Itu adalah metode bola salju atau snowball. Pahami itu ya? Nanti beres sedikit demi sedikit. Maka ketika teman-teman itu bayar sedikit demi sedikit, nanti akan beres. Dari ke 10 hutang, oh ini 30 ribu, beres dulu. Yang besar sama yang kecil, tekanannya sama, cara wawanya sama, cara WA-nya, cara nagihnya sama, membuat tekanan sama. Benar nggak? Benar ya? Jangan kayak gini, hutang 30 ribu aja ditagih-tagih. Kayak biasa nih, kayak utang semiliar baik, heran, 50 ribu aja ditagih-tagih, heran. Jangan kayak gitu ya, bayar. Selesai ini. Tapi Bun, yang besar ini gimana Bun? Dia ngancam-ngancam, tahan dulu. Tahan kuat, kuatkan mental. Sadari, saat ini belum bisa bayar. Saat ini sadari, belum bisa bayar. Itu dulu sadari. Ya, oke? Kalau sudah. Apa yang harus teman-teman lakukan? Ingat tawakal, Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah manapun. Untuk siapa? Orang-orang yang bertawakal. Apa itu orang yang bertawakal? Yang dia terus ikhtiar dalam kondisi apapun. Sepi, dagangannya dia dagang terus. Dia belum dapat pekerjaan, dia terus ikhtiar. Gak ada dia nganggur-nganggur, gak ada dia putus asa, gak ada sama sekali. Dia ikhtiar. Dia tetap jualan walaupun hujan, itu tawakal. Dia tetap ikhtiar. Posting-posting walaupun gak ada yang beli, posting-posting. Terus belajar walaupun saat ini sudah memiliki usia lebih tua. Terus belajar di VT-VT, terus belajar di video-video cara cari pekerjaan, cara bisnis. Besok nantilah kapan-kapan kita akan bahas ya bagaimana kita bisa memiliki memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan. Kita fokus untuk itu ya. Kita akan bahas. Yang penting teman-teman jangan pernah berhenti. Bunda, saya itu saat ini dagangannya sepi. Gimana saya bisa bayar hutang? Allah tidak akan membayar hutang-hutang yang dagangannya rame. Saya dulu dagangannya rame, memegang uang ratusan juta setiap hari, uang modal, kurang aja terus. Penghasilan 50 juta sampai 100 juta satu bulan. Nggak ada benar-benarnya tuh. Nggak ada lunas-lunasnya. Yang ada hutang dari 200 juta jadi 3,8 miliar. Ambisius, ketipu, pelanggan yang banyak yang ngutang, itu akibat riba. Allah tidak akan membayar orang-orang yang memiliki dagangan rame. Maka hakul yakin yang penting bismillahirrahmanirrahim. Saya langkahkan kaki hamba ini ya Allah ikhtiar untukmu. Ya Allah dengan saya jualan walaupun hujan ini ya Allah. Ini akan mengantarkan hamba ke Baitullah yang ingin umrah. Ini akan mengantarkan hamba ya Allah untuk melunasi hutang-hutang hamba. Amanah-amanah hamba ya Allah. Dengan saya menjadi asisten rumah tangga. Jangan pikirkan gajinya berapa. Ini akan menjadi langkah bagi hamba untuk melunasi amanah-amanah hamba. Udah, Allah hanya melihat ikhtiar kita. Bukan hasil kita berapa. Ingat. Bunda saya emang gak punya gaji. Emangnya Allah akan melunasi orang-orang yang punya gaji? Enggak. Tanya sama orang-orang yang saat ini punya gaji, pensiun, masih punya hutang. Siap Kak Haywan, makasih ya. Tanya. Apakah Allah akan membayar? Enggak semua orang-orang yang punya gaji bisa bayar. Benar gak sih? Benar gak? Orang yang gak niat keluar dari riba, maka akan terus bertambah hutangnya. Walaupun dia memiliki gaji 20 juta gak akan cukup. Tapi orang-orang yang benar-benar dia berikan keberkahan, sedikit pun dia akan nyaman. Walaupun gak punya gaji pun, dengan gaji yang banyak. Orang kerja serabutan aja rasanya dia nikmat makan karena apa? Berkah hidupnya. Benar gak? Benar ya? Allah itu tidak melunasi orang-orang yang saat ini memiliki gaji. Orang sakit bisa lunas? Bisa. Dengan cara apa ikhtiarnya? Mendoakan anak istrinya. Istrinya melunasi hutang-hutangnya. Orang meninggal bisa lunas hutangnya? Bisa. Kerja enggak dia? Enggak. Punya gaji enggak? Enggak. Dagang enggak? Enggak dagang.
Siapa tahu ketika meninggal dia orangnya baik, akhirnya apa, diikhlaskan sama orang ya, memberikan hutang kepada dia. Ya Allah, dia sudah meninggal, saya ikhlaskan ya Allah. Kita tidak akan pernah tahu. Yang penting kita lakukan untuk Allah. Apa yang bisa kita lakukan untuk Allah, sahabatku? Apa? Semangat ya. Yang kedua adalah metode longsor. Yang pertama metode bola salju, yang kecil dulu baru yang besar. Yang kedua metode longsor, besar dulu baru terkecil. Kalau teman-teman memiliki tanah laku, ayo tutup hutangnya. Tapi ada caranya untuk menutup amanah agar teman-teman itu tidak terbeban dengan bunga. Ya, oke. Lagi-lagi kita libatkan Allah dalam kehidupan kita. Kemudian memiliki bonus besar. Fokus teman-teman untuk membayar. Kemarin saya memberikan materi 30 hari keluar dari riba. Dari hari pertama sampai ke 30 hari, apa yang harus teman-teman lakukan? Salah satunya adalah hari kesekian sampai kesekian teman-teman harus mencari bisnis atau pekerjaan, harus ada uang. Karena hutang dibayar dengan ikhtiar kita, bukan dengan kali lubang tutup lubang. Sepakat nggak? Sepakat ya? Yuk, ini saya Allah mudahkan segala-galanya ya. Semoga bermanfaat ilmu dari saya. Itu hanya sedikit saja ilmu-ilmu yang saya berikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Bun, suami saya pinjam, apa istri punya kewajiban juga buat bayar? Enggak. Kalau suami yang memiliki hutang, apakah istri harus bayar? Tidak. Tapi ketika istri membantu kesulitan suami, maka akan menjadi sedekah dan Allah akan lipat gandakan, sahabatku. Tetapi itu bukan pengajaran yang baik sebenarnya kalau untuk mengajari. Yang penting dia itu kalau mau bertobat enggak, tapi kalau dia enggak bertobat, enggak merubah kehidupan dia, jangan ya. Karena itu bukan mendidik yang baik. Baik anak-anak ataupun pasangan kita yang memiliki pinjol terus-terusan kita bantu, enggak akan baik nanti. Ya, jangan ya. Oke, kita akan bahas nanti di lain waktu ya. Teman-teman mohon maaf lahir batin, sahabatku, niscaya kita dikeluarkan dari riba, dimudahkan segala-galanya ya. Jadi silahkan teman-teman jangan lupa untuk pegadian-pegadian nanti ya kita bahas besok pagi, ya besok siang ya. Besok siang saya akan memberikan materi lagi tanya jawab tentang riba. Arisan bagaimana, gade sawah bagaimana, itu sangat bahaya kalau riba teman-teman. Udahlah pokoknya jangan sampai riba. Yuk hijrah dari riba. Itu apa yang saya berikan tadi, silahkan teman-teman dilakukan. Hakul yakin kepada Allah itu kunci. Ya, oke sama-sama Kak. Yuk silahkan di follow akun saya dulu, klik ikuti. Ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan khusus dari TikTok. Ya, yuk teman-teman. Jangan lupa besok pagi ikut live saya jam 5.30. Ada doa bersama, Asmaul Husna dibaca, sholawat Nadia dibaca, Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Itu biasanya banyak yang nangis di sana. Ya, dan ribuan orang, ribuan jamaah muhasabah akan ada di sana dan mendoakan teman-teman semua. Ya, saling mendoakan satu sama lain. Terima kasih Mbak Amira, terima kasih semuanya. Dan jangan lupa, kita masih ada waktu. Kita masih ada waktu teman-teman, untuk teman-teman yang saat ini belum pernah memiliki parfum halal. Mungkin teman-teman saat ini suka memakai parfum-parfum yang bebas, mungkin atau banyak alkohol gitu ya. Atau mungkin belum tahu apakah itu parfum halal atau tidak. Ingat, ketika kita memakai aroma wewangian, itu adalah salah satu sunnah baginda Rasulullah SAW. Nanti yang akan masuk grup saya kasih tahu ya nomornya. Ketika kita memakai wewangian, itu adalah salah satu sunnah baginda Rasulullah SAW. Ada aroma yang disukai sama malaikat dan juga disukai sama baginda Rasulullah SAW. Teman-teman bisa miliki itu. Apa namanya? Ada aroma kasturi. Ada aroma kasturi. Dan teman-teman yang rindu dengan Baitullah, kita memiliki aroma Baitullah juga. Jadi itu sudah satu paket, namanya parfum sholat halal, bisa bertahan sampai 24 jam. Jadi ketika teman-teman pakai, nanti ada aroma baginda Rasulullah SAW, ada aroma Baitullah, aroma kiswah ya. Oh ya teman-teman, saya mohon doanya. Saat ini banyak sekali jamaah-jamaah di Madinah, di Kuala Lumpur yang tidak bisa pulang ke Indonesia. Ratusan jamaah di sana itu tidak bisa. Ada yang tidak bisa pergi, ada yang tidak bisa pulang. Kenapa? Karena ada serangan dari USA ke Iran. Jadi di atasnya itu banyak ledakan-ledakan. Kita doakan saudara-saudara kita, sahabatku. Ya Allah ya Rabbana, lindungilah mereka dalam perjalanan. Yang mau umrah dimudahkan, yang pulang dari umrah ya Allah diselamatkan. Semuanya diselamatkan ya Allah ya Rabbana. Ya Allah,
Jadikanlah langkah mereka ya Allah menjadi pahala bagi mereka ya Allah. Mampukan kami juga ya Allah untuk bisa pergi ke Baitullah, untuk memenuhi panggilan-Mu dengan cara-Mu yang terbaik ya Allah. Sebelum kami meninggalkan dunia ini, pantaskan kami ke Baitullah untuk bersujud di depan Ka'bah, sholat di depan Ka'bah ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, jadikanlah langkah mereka ya Allah, sahabat-sahabat kami yang saat ini ya Allah, yang tidak bisa menjalankan ibadah umrah karena segala macam halangan yang ada. Kami mohon ya Allah, mudahkan mereka untuk bisa sampai ke Baitullah, dan yang mau pulang ke Indonesia, segera Engkau pulangkan ya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya Allah, agar bisa bertemu dengan keluarga mereka kembali. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, yuk teman-teman, saya akan kasih tahu siapa yang mau parfum. Ada yang mau parfum? Silahkan. Yang mau parfum silahkan.